Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang begitu besarnya magnitudo. Apa itu magnitudo? Besarnya jangkauan ledakan, pengaruh ledakan tesis Kiai Haji Imaduddin terhadap berbagai kepentingan Ba'alwi. Jadi ini seperti bom nuklir yang meluluh lantakkan Ba'alwi. Jadi ini juga menghapus anggapan bahwa pembahasan nasab ini bukan ecek-ecek. Pembahasan nasab ini hal sepele. Ecek-ecek tidak penting. Ternyata ini masalah serius. Bagi siapa? Terutama bagi Ba'alwi. Karena terkait dengan hidup matinya Ba'alwi. Terkait dengan apa lagi? Dengan sumber-sumber kekayaan Ba'alwi, sumber-sumber pengaruh Ba'alwi, sumber-sumber kekuasaan Ba'alwi, sumber-sumber kebahagiaan dan pemujaan-pemujaan Ba'alwi. Ini semua tiada lain adalah karena pengakuan sebagai cucu Nabi itu, sebagai keturunan Nabi, sebagai penguasa agama ini di Indonesia. Jadi inilah sumber kehidupan mereka, dan tentu saja akan diperjuangkan mati-matian supaya tidak lenyap. Di sisi lain Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan kekeh berjuang juga mati-matian untuk memutus penyakit ini. Karena kalau tidak diputus urat lehernya ini, dia akan tetap hidup dan menggurita, menjadi beban kepada Islam pada umumnya dan Nahdliyin atau orang-orang NU pada khususnya. Jadi tarik menarik antara dua kepentingan ini, dua perniatan ini akan menghasilkan sebuah peristiwa besar. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani megang pisaunya, Ba'alwi adalah keboknya. Tentu saja si kebo ini akan meronta-ronta berusaha kabur agar tidak jadi dipotong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saking besarnya kepentingan ini, segala macam daya, segala macam upaya akan dilakukan Ba'alwi untuk tetap terus mendapatkan pengakuan sebagai keluarga Nabi, sebagai keturunan Nabi. Bagaimanapun itu caranya, by the hook or the crook. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya Ba'alwi tidak pernah bisa menghindar, tidak pernah bisa lari dari dalam tanda kutip pisaunya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Karena apa? Karena mereka tidak punya bukti-bukti untuk menunjukkan klaimnya itu. Bukti-bukti yang meyakinkan masyarakat untuk menunjukkan bahwa mereka keturunan Nabi. Loh, kan ulama-ulama terdahulu sudah mengakui kami. Ulama terdahulu tidak melampirkan bukti, tidak menunjukkan bukti ilmiah, hanya ikut-ikutan husnudzon. Loh, kan sudah ijma ulama. Ulama mana? Kapan diadakan? Apa hasil ijma'nya? Siapa nama-nama ulamanya? Apa bukti-bukti isbatnya? Dalil-dalil yang dipakainya apa? Tidak ada data. Hanya katanya. Dan yang lebih menyulitkan lagi, yang lebih membuat mereka pusing tujuh keliling adalah bagaimana menjawab keterputusan, bagaimana menjawab gelapnya sejarah Ba'alwi di abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 awal. Selama 5 abad atau 500 tahun lebih
Ba'alwi tidak ada data, tidak ada catatan sejarah, tidak ada catatan baik itu artefak, manuskrip, cerita-cerita orang, dan sejarah yang menandakan mereka pernah ada di abad-abad itu sebagai keturunan Nabi. Pernah ada pun tidak ada data. Double itu. Pernah ada di zaman itu, di abad-abad itu, tidak ada sejarahnya menceritakan kaum ini, kaum ini, kaum ini. Kemudian pernah ada data yang menceritakan adalah keluarga Nabi pun tidak ada. Jadi double. Jadi misalnya kalau ada data diceritakan ada kaum Ba'alwi, tokohnya ini. Itu mending. Walaupun tidak ada misalnya diceritakan adalah keluarga Nabi. Itu mending, masih ada kehidupan. Tetapi ini data pun tidak ada, catatan sejarah pun tidak ada, artefak tidak ada, manuskrip tidak ada. Semua gelap gulita, dan inilah yang menjadikan masalah bagi Ba'alwi. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa menjawab apa-apa karena memang tidak ada data yang berhasil ditemukan. Kalau dalam istilah pencarian itu, maaf, data tidak ditemukan. Atau dalam istilah web itu 404 not found. Jadi halaman tidak ditemukan. Ya memang tidak ada halamannya. Mau dicari dimanapun. Bahkan ulama-ulama nasab, ahli-ahli nasab sekaliber Syekh Mahdi Rojai dan Syekh Ali Jum'ah itu pun tidak bisa menjawab masa-masa kegelapan itu. Dan kemudian apa akhirnya? Akhirnya mencari yang mudah-mudah saja. Maksudnya yang mudah gimana? Ya diakui sajalah. Kan sudah terkenal di abad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, seterusnya sampai abad 20 sampai sekarang kan sudah terkenal. Masa bodoh dulu-dulu nggak terkenal, nggak ada catatan sejarahnya, nggak apa-apa, akuin saja. Yang penting terkenal. Nah, menetapkan nasab seperti ini disukai oleh Ba'alwi dan didukung habis-habisan dengan menyandarkan pada Syekh Mahdi Rojai itu. Tuh kata Syekh Mahdi Rojai juga boleh menetapkan nasab seperti itu. Kemudian dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin, boleh. Asal tidak ada data sebelumnya di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu. Di masa-masa awal yang menyatakan Ba'alwi bukan keturunan Nabi atau tidak ada data penyanggahnya. Lah ini ada data penyanggahnya kok. Anak Ahmad bin Isa itu tidak ada disebutkan Ubaidillah. Jadi bertabrakan antara keterkenalan dengan data awal. Jadi modal terkenal saja, modal masyhur saja tidak cukup untuk membuktikan dia keturunan siapa. Harus dicocokkan apakah ada data yang menentangnya sebelum-sebelumnya, sebelum dia terkenal itu. Kalau ada data yang menentangnya, yo piye meneh, yo gimana lagi. Mana yang dipegang? Keterkenalan dia yang baru-baru ini ataukah data awal yang memang tidak menyebutkan dia? Contoh, ada orang tahun 2000, mulai tahun 2000 itu sudah dikenal orang masyhur sebagai keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia selalu berpakaian kerajaan, rumahnya pun bentuk kerajaan, kemudian silsilah-silsilah yang dia kenalkan kepada masyarakat itu nyambung kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Semua masyarakat Indonesia sudah kenal dia itu adalah keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Sampai 2024 sekarang ini. Setiap orang ditanya, beliau ini siapa? Oh, beliau adalah keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Tetapi kemudian setelah dicek di kitab babonnya Sri Sultan Hamengkubuwono, kitab manuskrip, kitab sejarah, kitab catatan silsilah nasab, tidak ada nama dia. Bukan salah satu anaknya misalnya. Mana yang kita pegang? Menurut Ba'alwi yang dipegang adalah yang sudah terkenal ini.
Sudah masyhur ini, sejarawan-sejarawan sudah kompak mengatakan dia adalah keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ini kan lucu. Yang dipegang adalah yang data sekarang, yang keterkenalan sekarang. Keterkenalan sekarang kan bisa dimodifikasi, bisa direkayasa, bisa dikampanyekan selama masa-masa dia berniat itu. Misalnya tadi tahun 2000 itu sampai tahun 2024, 24 tahun dia bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat. Tetapi tetap data awal menentangnya. Maka menurut Kiai Haji Imaduddin tetap yang dipegang adalah kitab babonnya keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono. Manuskripnya keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono yang asli. Dulu. Ini juga yang terjadi pada silsilah KRT Sumodiningrat oleh Habib Lutfi itu. Menurut kitab catatan keluarga keraton, yaitu Hamengkubuwono IX, tidak ada nama Hasan bin Toha. Tetapi menurut Habib Lutfi ini sudah masyhur, ini sudah terkenal bahwa Hasan bin Toha itu keluarga besar Hamengkubuwono. Maka yang dipegang oleh Pak Alwi ini adalah silsilah baru, yaitu di makamnya yang baru. Ini kita logika saja. Tidak perlu main ilmu nasab. Logika saja yang dipegang yang mana. Itu sudah ketahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada besarnya ledakan daripada tesis ini, sehingga Ba'alwi sekuat tenaga menghindar atau menyelamatkan diri. Salah satu yang mereka usahakan adalah menutup lubang-lubang diskusi pertemuan yang pada akhirnya membatalkan nasab mereka. Jika mereka menghadiri dan kemudian nasabnya dibatalkan dan kemudian gagal menunjukkan bukti, maka mereka tambah dekat ke tempat pemotongan. Itu yang mereka hindari. Jadi diskusi-diskusi ilmiah yang mempertemukan Ba'alwi, head to head Ba'alwi dengan Kiai Haji Imaduddin dan gagal meyakinkan masyarakat bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi, mereka tidak akan laksanakan. Dulu pun pernah dicoba di UIN Syarif Hidayatullah, gagal karena ada intervensi dari pihak keamanan yang menyatakan bahwa jika dilaksanakan akan ada kerusuhan, akan ada instabilitas sosial dan politik, akan ada kekacauan. Dan pihak keamanan garis miring polisi ini mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang tidak ingin acara ini terselenggara. Kita tahu siapa mereka itu. Kemudian beralihlah ke UIN Wali Songo dengan format yang sama, dengan tujuan membahas nasab, dengan tujuan dalam tanda kutip memotong urat leher Ba'alwi, maka ini tidak boleh. Jangan terlaksana, tidak boleh dilaksanakan karena bahaya. Profesor Dr. Arif itu memang saya diundang karena adanya diskursus di tengah masyarakat tentang nasab Ba'alawi yang menurut tesis saya nasab yang terputus, nasab yang batilun, nasab yang munqati'un, mardudun wa maudhu'un. Situlah LP2M mengundang saya kan. Kemudian ketika podcast semalam itu kita bersama pada Suka TV, saya ungkapkan apa-apa yang akan saya narasikan di dalam forum diskusi publik internasional itu. Lalu pagi-pagi itu dari Rabita Alawiyah menghubungi pihak panitia, Mas Yusuf. Ya, dan itu dikomunikasikan kepada saya bahwa dari Rabita Alawiyah keberatan dengan adanya diskusi publik yang akan diselenggarakan 10 September itu membahas nasab. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah inginnya hanya membahas sejarah dan sudah ditentukan yang akan dikirim adalah Alwi Alatas dan Hanif Alatas. Dan itu ada screenshotnya dikirimkan pada saya, pada panitia, untuk agar saya juga memperhatikan bersama-sama, karena memang pihak UIN itu kan di jalan tengah. Mereka ingin acara ini berjalan tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu kronologinya seperti itu. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah mengirim SMS kepada pihak panitia agar 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Kemudian ya mereka meminta dari Rabita Alawiyah itu untuk pihak panitia membuat sebuah video yang menyatakan bahwa benar tanggal 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja.
Cuma rupanya belum sempat ini dari pihak panitia untuk membuat video itu. Akhirnya mungkin terjadi sebuah hal-hal yang di luar kendali, yaitu datangnya dari yang mengaku sebagai dari Mabes Polri itu bahwa acara jangan sampai kalau bisa dilaksanakan karena ada ancaman-ancaman keamanan. Itu mungkin kronologisnya itu. Bahaya dalam bahasa politik adalah akan menghasilkan kerusuhan, kekacauan, akan menghasilkan keributan yang mengancam stabilitas nasional, terutama menjelang pelantikan presiden. Tidak boleh. Ini bakal ada kekacauan. Tetapi yang paling bahaya adalah bagi Ba'alwi sendiri, karena kalau dilaksanakan mereka pun akan terancam eksistensinya. Inilah akhirnya kemudian muncul bahasa-bahasa stabilitas nasional politik demi keamanan bangsa, demi kedamaian, ketenangan menuju pelantikan presiden. Maka pihak keamanan Mabes Polri melarang UIN Wali Songo mengadakan diskusi itu. Stop. Jangan bicara nasab. Bahaya. Ya wes, kalau bahaya ya tidak usah menghadirkan Robitoh Alawiyah, tidak usah menghadirkan Ba'alwi, tapi tetap kita diskusi, cerahkan masyarakat, berikan kabar gembira kepada mereka akan bebasnya mereka dari kungkungan Ba'alwi. Begitu saja. Kemudian ada satu lagi upaya Ba'alwi untuk merontokkan Kiai Haji Imaduddin, yaitu mengundang ke markasnya. Sudah dibahas kemarin. Ini undangan jebakan, ini undangan upaya dalam tanda kutip penangkapan. Karena musuh dibawa ke markas, kemudian tertutup, kemudian kita tidak tahu akan diapakan di dalam sana. Bahkan Habib Aldo itu, Babeh Aldo itu mau mengupahi Kiai Haji Imaduddin kalau datang dikasih Pajero. Ya, walaupun 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun pun buat apa? Tidak penting itu. Kita pun warga pribumi Nusantara bisa saja iuran Fortuner, Pajero, Alphard kepada Kiai Haji Imaduddin biar tidak datang. Karena ini adalah upaya licik untuk mengundang orang ke markasnya dan tertutup. Hanya orang-orang bodoh yang mau mengikutinya. Jadi gitu ya. Pembatalan diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pembatalan diskusi di UIN Wali Songo, dan diskusi-diskusi dimanapun akan terus dilakukan oleh Ba'alwi bersama Mabes Polri. Karena apa? Karena ancaman kerusuhannya itu yang jadi patokan. Ya, siapa yang merusuhkan kita pun sudah tahu. Jadi kita nerimo aja. Kita jalankan dakwah ini kepada masyarakat secara alamiah saja. Nanti masyarakat yang akan menilai mana yang berdasarkan kebenaran ilmiah, mana yang berdasarkan subjektivitas, kepentingan-kepentingan dan kelicikan-kelicikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.